Shalom, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Immanuel Batakan lewat program Roti Hidup hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama saat ini boleh kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Memiliki iman dan kerendahan hati menjadi tema perenungan kita saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa menghindar dari masalah atau persoalan hidup. Masalah itu akan datang tanpa kita menduga dan tidak akan memandang bulu. Sekalipun berbagai cara dan upaya yang kita tempuh dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan, seringkali kita tidak mampu mengatasinya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan kita sebagai manusia ada batasnya. Satu-satunya cara yang dapat menolong dan melepaskan kita dari persoalan kehidupan kita adalah kita harus datang kepada Kristus. Dialah sang juru selamat, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Langkah inilah yang ditempuh oleh seorang perwira Romawi yang sedang mengalami persoalan, yaitu ketika hambanya sedang sakit keras. Perwira ini datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan bagi hambanya yang sedang sakit. Mendengar hal ini, hati Tuhan tergerak untuk segera menjawab permintaannya. Padahal sebelumnya Tuhan tidak mengenal perwira itu, dan perwira itu tidak termasuk murid-muridnya. Ada beberapa faktor yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Yang pertama, karena perwira ini mempunyai iman. Perwira Romawi itu tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang dari bangsa lain,
seperti dirinya. Tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan hambanya itu. Dan dengan sepatah kata dari Tuhan, ia pun percaya bahwa hal itu cukup untuk menyembuhkan hambanya. Inilah bukti bahwa perwira ini mempunyai iman yang luar biasa. Yang kedua, perwira ini memiliki kerendahan hati. Sekalipun ia memiliki pangkat yang tinggi, ada beberapa prajurit yang menjadi bawahannya, tetapi ia tetap menjadi orang yang rendah hati. Tersirat dalam bacaan kita saat ini, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hal itu menunjukkan bahwa perwira ini memiliki kerendahan hati. Ia pun tetap berempati terhadap hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Meskipun sibuk, meskipun ada beberapa tugas yang harus ia laksanakan sebagai seorang perwira, ia tetap meluangkan waktu untuk hambanya itu dengan datang kepada Tuhan memohonkan kesembuhan. Iman dan kerendahan hati adalah kunci mendapat belas kasihan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, milikilah iman, karena dengan iman kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati, karena sesungguhnya kita ini manusia yang sangat lemah. Kita tidak mampu menghindar atau menyelesaikan masalah, persoalan kehidupan kita tanpa pertolongan dari Tuhan. Selalu hidup rendah hati, sehingga kita selalu mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu sungguh indah boleh kami dengarkan bersama saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, menolong kami sehingga kami terus hidup dengan iman dan terus hidup dengan kerendahan hati, sehingga kami selalu memperoleh belas kasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan kehidupan kami, sungguh kami tidak mampu. Untuk itu, kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kami, dan menguatkan kami, sehingga persoalan dalam kehidupan kami dapat kami lalui dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkatilah mereka semua dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam pendidikan. Tuhan berkatilah, sehingga kami semua dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya dalam kehidupan ini kami selalu diajarkan untuk hidup memiliki iman dan kerendahan hati sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Even when I cannot see, you are moving. And even when I cannot hear, you are singing
everything I wanted, everything